Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas khusus untuk puli ya. Kalau sebelumnya kita bahas masalah bednya aja dulu ya. Sekarang kita khusus bahas dimensi dari puli. Seperti kita ketahui, puli digunakan untuk mengirimkan daya dari satu poros ke poros yang lain ya, menggunakan bed atau flat bed, sabut datar, V-bed ataupun tali ya. Rasio kecepatan dari putaran mesin yang ditransmisikan tergantung dari diameter puli penggerak dan puli yang digerakkan. Oleh karena itu diameter puli harus dipilih dengan cermat ya, agar didapatkan rasio kecepatan yang diinginkan ya. Puli dapat dibuat dari berbagai macam material seperti besi tuang atau besi cor atau cast iron. Terus ada lagi baja tuang atau baja tekan ya, atau steel itu ya. Terus ada lagi kayu, wooden pulley, dan ada lagi puli dari kertas. Puli harus mempunyai karakteristik gesekan dan keausan yang baik. Makanya harus dibuat dari cetakan yang halus ya, supaya permukaan puli juga halus untuk menghindari gesekan ya, sehingga koefisien gesekan bisa diperkecil ya, dan bisa dipakai lebih lama pemakaian pulinya. Yang pertama ini cast iron pulley, terbuat dari besi cor. Harga dan biaya produksi paling rendah ya ini ya. Permukaan puli biasanya dipegang oleh jari-jari atau arm ya. Arm ini armnya ya, atau jari-jari atau spokes ya. Ini untuk lebar pulinya, ini untuk lebar belt ya. Biasanya bagas iron pulley terbuat dari memakai berbagai macam jumlah arm ya. Tapi jenisnya, dari bentuk jenisnya bisa dipakai ada arm lurus dan arm yang melengkung ya. Yang kedua, steel pulley. Ini terbuat dari lembaran baja ya, mempunyai kekuatan dan daya tahan yang lebih lama daripada cast iron ya. Puli ini lebih ringan, sekitar 40-60% lah, dibandingkan puli cast iron dengan kapasitas dan dimensi yang sama. Nah, puli steel pulley ini dirancang untuk kecepatan tinggi serta mempunyai koefisien gesekan dengan sabuk lebih sedikit daripada rangkaian puli cast iron ya. Ini ada berbagai macam diameter puli, terus jumlah armnya, terus jumlah diameter spoke ya, diameter spoke atau diameter arm itu sendiri ya. Yang ketiga ada wooden pulley. Pulley terbuat dari kayu, lebih ringan dan mempunyai koefisien gesekan yang lebih tinggi daripada cast iron ataupun pulley yang dari baja atau steel ya. Pulley wooden memiliki 2/3 berat dari pulley besi cor dengan ukuran yang sama ya. Nah, wooden pulley terbuat dari serbuk kayu yang dicetak dan direkatkan atau dilem ya. Terus habis itu ditekan melalui proses stamping ya. Jadi lebih
mirip proses metalurgi sebuk ya, ditekan dengan perekat ya. Nah, puli ini dibuat secara terpisah dari hub atau bos ya. Pulinya terbuat dari kayu, sedangkan hubnya terbuat dari besi cor ya. Nah, yang keempat ada paper pulley. Paper pulley terbuat dari serat kertas yang dikompresi dan dibentuk dengan lubang di tengahnya untuk bos atau bushing ya. Pulley ini digunakan biasanya untuk sabuk dari motor listrik dengan jarak antar puli tidak terlalu jauh ya. Terus yang kelima, fast and loose pulley. Nah, digunakan untuk poros mesin yang bisa berjalan dan berhenti pada setiap saat. Nah, ini seperti gearbox ataupun clutch atau kopling ya. Jadi rangkaian pulinya bisa dibuat menyambung dan memutus daya mesin yang berputar, sehingga mesin yang ditransmisikan ke puli berikutnya bisa diputus maupun dihubungkan ya. Nah, sekarang kita bahas masalah dimensi puli. Diameter puli diperoleh dari perbandingan kecepatan ya, dengan mempertimbangkan tegangan sentrifugal yang terjadi ya. Tegangan sentrifugal mungkin sudah dibahas pada bahasan sebelumnya ya. Ini ada persamaannya. Tau T sama dengan rho kali V kuadrat. Tau T itu tegangan sentrifugal, rho itu massa jenis material. Untuk cast iron massa jenisnya kira-kira 7.200 kg per kubik ya. V itu kecepatan puli, D itu diameter puli, N putaran puli penggerak. Nah, untuk kecepatan bisa memakai persamaan PdN dibagi 60 ya. Ini ada berbagai macam diameter puli ya. Untuk 6 diameter awal ini biasanya didesain buat vibrat ya, khusus untuk vibrat ya, diameter 20 sampai 36. Terus untuk lebar sabuk B kecil ya, diketahui biasanya lebar puli 25% dari lebar sabuk ya. Jadi lebar puli lebih besar 25% dari lebar sabuk itu sendiri ya. Nah, ini ya. B sama dengan 2,5 B kecil ya. B lebar puli, B kecil lebar sabuk ya. Ini ya. Ini B kecil lebar sabuk, B besar lebar puli ya. Oh ini. Nah, terus untuk diameter dimensi puli ini ada dimensi lebarnya ya, dibandingkan dengan lebar bat ya. Sedangkan untuk lebar puli berbahan cast iron dan baja lunak dimensinya ini ya, ada dimensi sendiri ya. Untuk tebal rim atau spoke atau jari puli bisa didapat dari range untuk misalnya untuk single puli D per 300 plus 2 mm sampai D per 300 plus 3 mm. Terus untuk double puli, biasanya double puli digunakan di timing ya, timing ignition di mobil ya. D per 300 ditambah 6 mm ini ya. D itu diameter puli dibagi 300 plus ditambah 6 mm untuk toleransinya mungkin ya. Selanjutnya ini dimensi dari
arm atau spoke atau jari-jari pule. Jumlah arm didapatkan tergantung dari diameter pule itu sendiri. Untuk diameter 200 sampai 600 mili dipakai jumlah arm 4 ya. Sedangkan untuk 600 mili sampai 11.500 mili armnya ada 6. Nah, ini ada catatan. Pule yang di bawah 200 mili dibuat solid tanpa arm ya. Jadi full solid. Dan ketebalannya sama dengan ketebalan puli untuk armnya ya. Ini arm ya, ini ya. Ini bos atau bushing ya, bos untuk tempat poros ya. Penampang arm penampang arm atau penampang spoke atau jari-jari biasanya berbentuk elip dengan ukuran diameter mayor A1, diameter minor B1. Untuk ukuran diameter mayor 2 kali lipat daripada diameter minor ya. Nah, jadi A1 sama dengan 2 kali B1. Nah, penampang arm dianggap sebagai penopang dan pembawa beban yang terkonsentrasi pada ujung arm. Ya, di sini ya, ini armnya ini panjang arm adalah sama dengan jari-jari pule ya, jari-jari ya. Terus untuk beban tangan sial per arm yaitu WT sama dengan T per R N per 2 atau sama dengan 2T dibagi R N. T itu torsi, R itu jari-jari puli, N itu jumlah arm yang dipakai. Terus untuk momen bending pada arm sampai bos atau hub ya, momen bending dari sini sampai ke hub sini, M sama dengan 2T per Rn kali R. Jadi sama dengan 2T per N. 2 kali torsi dibagi jumlah arm. Terus untuk modulus section, Z sama dengan Pi per 32 kali B1. B1 itu tadi apa? Diameter minor ya, dikalikan A1 kuadrat. A1 kuadrat diameter mayor ya. Ini diameter minor yang kecil, terus A1 ini diameter mayor. Terus hubungan antara tegangan bisa digunakan bersama ini ya. Tau B atau tau T, beban bending atau beban tarik, sama dengan M momen dibagi Z dibagi modulus. Jadi momen dibagi modulus ya. Terus untuk diameter hub atau bos yang bersinggungan dengan poros mesin bisa ditetapkan sebagai berikut ya. D1 sama dengan 1,5 kali D plus 25 mili ya. D1 itu diameter hub, D biasa itu diameter poros ya. Diameter hub atau bos tidak lebih besar dari 2 kali D atau tidak lebih besar dari 2D diameter poros. Sedangkan untuk panjang hub atau bos yaitu L sama dengan Pi per 2 kali D. Ini ya, untuk lebar dari hub ini ya. Panjang minimum dari hub maaf. Panjang minimum dari hub yaitu 2/3 B ya, 2/3 B, tapi tidak melebihi dari lebar puli ya. Ini ya, Pi per 2 kali D. D itu diameter dari poros ya. Ini ada contoh soal. Sebuah case iron boleh mentransmisikan daya sebesar 20 kW dengan putaran 300 rpm. Jika diameter puli 550 mili, jumlah arm 4TA, sumbu mayor arm
2 kali sumbu minor arm dalam bentuk elips. Hitung dimensi arm jika tegangan bending yang diizinkan 15 megapascal ya. Ini diketahui P 20 kW, N 3 putaran 300 rpm, N jumlah arm 4, D diameter diameter puli, A1 sumbu mayor sama dengan 2 kali B1 sumbu minor. Sedangkan untuk tegangan bendingnya yang diizinkan 15 megapascal. Kita cari dulu torsi yang dihasilkan. T sama dengan P kali 60 dibagi 2 Pn. Jadi hasilnya torsinya 636 Newton mm ya. Terus kita cari momen bending. 2T dibagi N. 2 kali 636 bagi 4 arm. Hasilnya 308 kali 10 pangkat 3 Newton mm. Terus dicari modulus ya. Modulus 2pi dibagi 32 kali B1 kali A1 kuadrat ya. Jadi ketemu Z sama dengan pi kali B1 pangkat 3 dibagi 8 ya. Nah, ini B1 dari persamaan ini ya. A1 sama dengan 2B1. Jadi A1 sama dengan 2B1. Jadi hasilnya pi kali B1 pangkat 3 bagi 8. Nah, kita masukkan persamaan ini ke persamaan bending stress tadi ya. Momen bending 15 sama dengan M dibagi Z. M nya momennya 318 kali 10 pangkat 3 dibagi Z. Z nya pi kali B1 pangkat 3 bagi 8. Hasilnya 810 kali 10 pangkat 3 dibagi B1 pangkat 3. Akhirnya ditemukan B1 sebesar 37,8 mm. Jadi diameter minornya 37,8 mm. Sedangkan untuk diameter mayor dimasukkan lagi ke persamaan ini ya. A1 sama dengan 2 kali B1. Ketemu A1 sebesar 75,6 mm ya. Itu ya untuk contoh soalnya ya. Untuk contoh soal yang lain bisa dicari sendiri ya, bisa dibaca sendiri. Nah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.